Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dalam pembelajaran fisika kelas 10 yang akan membahas tentang sumber energi alternatif. Adapun konten materi yang akan kita sajikan hari ini adalah pengertian umum energi, permasalahan di bidang energi, energi baru dan terbarukan, dasar konversi energi, dan rekayasa energi terbarukan. Energi adalah kemampuan suatu benda untuk melakukan usaha atau kerja, atau kita sebut juga kapasitas, atau kita sebut juga kerja. Berdasarkan hukum termo 1, maka energi itu tidak bisa diciptakan atau dimusnahkan dan bersifat kekal, dan energi hanya dapat diubah dari satu bentuk ke bentuk lainnya. Contoh bentuk-bentuk energi antara lain energi termal, energi kimia, energi mekanik, energi bunyi, energi magnet, energi listrik, atau energi cahaya. Klasifikasi energi. Secara umum, energi dapat kita bagi menjadi dua bagian. Yang pertama adalah transitional energy, atau energi yang bergerak dan bisa berpindah melintasi suatu batas sistem. Dan yang kedua adalah stored energy, yaitu energi yang tersimpan yang berwujud sebagai massa, posisi dalam medan gaya, dan lain-lain. Sehingga dari klasifikasi kedua tadi, maka energi akan kita bedakan menjadi energi mekanik, energi listrik, energi elektromagnetik, energi kimia, energi nuklir, dan energi panas atau termal. Energi mekanik. Energi mekanik adalah energi yang dimiliki suatu benda karena sifat geraknya. Energi mekanik ini terdiri dari energi potensial dan energi kinetik. Energi potensial adalah energi yang dimiliki benda karena posisi atau kedudukannya terhadap suatu titik acuan. Energi contohnya adalah energi potensial gravitasi bumi. Berarti energi ini bergantung pada massa benda terhadap kedudukan atau gravitasi bumi, di mana nilainya bisa kita rumuskan F sama dengan M kali G kali H. M adalah massa, G adalah percepatan gravitasi, dan H adalah ketinggian benda terhadap permukaan bumi. Contoh daripada energi potensial adalah seorang anak yang sedang bermain ayunan. Maka nilai energi potensial di posisi A berbeda dengan di posisi O dan berbeda pula dengan di posisi B. Kedudukannya berbeda, maka nilai energi potensialnya berbeda. Dalam perhitungannya kita harus menentukan suatu titik sebagai titik acuan. Demikian pula suatu benda yang diikat pada katrol. Posisinya ketika dia ada di puncak, nilainya adalah nilai maksimum. Kemudian ketika tali yang mengikatnya dilepas, maka posisi bendanya berubah posisi atau terjadi jatuh bebas, maka nilai energi potensial berubah dan benda bergerak menghasilkan energi kinetik. Perubahan tersebut bisa menghasilkan usaha. Begitu juga seseorang yang sedang naik roller coaster. Posisinya terhadap titik acuan yang berubah-ubah mengakibatkan nilai energi potensialnya berubah. Begitu pula yang terjadi pada selingki. Nilainya energi potensial ketika selingki digerakkan tentu akan mengubah nilai energi potensialnya. Energi kinetik. Energi kinetik adalah energi yang dimiliki benda karena geraknya. Makin besar kecepatan, maka makin besar juga energi kinetiknya. Dan semakin besar massa benda yang bergerak tadi, maka semakin besar energi kinetiknya. Sehingga energi kinetik ditarumuskan Eka sama dengan setengah kali massa kali kecepatan kuadrat, atau Eka sama dengan setengah mv kuadrat. Energi listrik. Energi listrik adalah energi yang terjadi karena kemampuan untuk memindahkan muatan dari satu titik ke titik lainnya. Energi listrik ini kita sebut sebagai usaha listrik, yaitu W sama dengan Q kali V. Q adalah muatan, V adalah beda potensial. Karena I adalah
Q per T dan V adalah I kali R, maka kita dapatkan usaha oleh listrik ini adalah I kuadrat kali R kali T, di mana I adalah kuat arus, R adalah hambatan, dan T adalah waktu. Energi elektromagnetik adalah energi radiasi elektromagnetik dengan satuannya adalah elektron volt atau mega elektron volt. Energi elektromagnetik ini dihasilkan oleh semua massa di alam dengan level yang berbeda dan nilainya bergantung kepada konstanta Planck dan frekuensi radiasinya, sehingga dirumuskan E sama dengan HF. Konstanta Planck bernilai 6,626 kali 10 pangkat 34 joule sekon dan F adalah nilai frekuensinya. Energi kimia, energi yang keluar sebagai hasil interaksi elektron di mana dua atau lebih atom dan molekul-molekul berkombinasi menghasilkan senyawa kimia yang stabil. Energi kimia hanya bisa terjadi dalam bentuk energi tersimpan atau stored energi yang jika dilepaskan dalam suatu reaksi kimia, reaksi tersebut dinamakan reaksi eksotermis. Energi yang dilepaskan umumnya dinyatakan dalam satuan kalori. Energi nuklir. Energi nuklir adalah energi yang dihasilkan dua atau macam mekanisme pembelahan inti nuklir, inti suatu unsur, atau kita sebut dengan reaksi fisi untuk pembelahan dan reaksi fusi untuk penggabungan inti. Nah, dari reaksi ini akan menghasilkan energi yang sangat besar karena dari satu reaksi akan menghasilkan reaksi-reaksi yang saling terus menerus karena terjadinya tumbukan antar inti. Contoh unsur yang bisa menghasilkan sistem energi nuklir adalah uranium. Nah, sekarang kita akan bahas apa itu energi baru dan terbarukan. Energi baru terbarukan adalah energi yang sumbernya bisa dengan cepat dipulihkan kembali secara alami dan prosesnya berkelanjutan. Energi nuklir dan bahan bakar fosil atau minyak dan batu bara tidak termasuk energi terbarukan. Energi berkelanjutan adalah semua energi terbarukan sudah pasti merupakan energi berkelanjutan karena senantiasa tersedia di alam dalam waktu yang relatif sangat panjang. Contohnya di sini energi terbarukan adalah energi panas bumi, energi surya, energi angin, tenaga air, biomasa, bahan bakar biocair, biomasa padat, dan biogas. Energi panas bumi terjadi karena adanya peluruhan radioaktif di pusat bumi ataupun karena adanya panas ini dihasilkan karena proses konduksi, ya, terjadinya temperaturnya bisa mencapai 4300 derajat Celcius di inti bumi. Energi yang terkandung pada panas bumi itu disebabkan oleh tekanan yang amat besar dari gravitasi bumi dan juga bisa terjadi karena proses nuklir, yaitu bahwa di dalam kandungan bumi terdapat bahan radioaktif yaitu uranium baik 238 atau 235 dan thorium 232. Energi surya ini dihasilkan dari cahaya matahari. Matahari sebagai pabrik tenaga nuklir dalam proses fisi mengubah 4 ton massa hidrogen menjadi helium tiap detiknya dan menghasilkan energi sekitar 1020 kilowatt joule per detik, sangat besar sekali ya. Konversi energi surya ini biasanya diubah menjadi energi cahaya. Perubahannya bisa menjadi cahaya menjadi energi panas atau dari cahaya menjadi energi listrik. Konversi dari cahaya ke energi panas ini menjadi kalor yang tergantung langsung dikonsentrasikan, ya, difokuskan seperti gambar berikut. Nah, kalau konversi cahaya menjadi energi listrik adalah prinsip semikonduktor, ya, di mana suatu atom tadi, misalkan di sini, tentu akan terjadi pergerakan muatan di dalam pergerakan
elektron sehingga akan menghasilkan hole-hole dan terus bergerak sehingga berubah menjadi energi listrik. Nah, ini contohnya jenis sel fotovoltaik dari sel surya. Nah, ini adalah yang jenis monokristal. Nah, ini jenis foto amorphous atau film tipisnya, jenis-jenisnya. Ada juga yang sistem organik, yaitu dari bahan-bahan polimer fotoreaktif. Nah, cahaya dengan energi yang terlalu kecil atau terlalu besar tentu akan menghasilkan kerugian dalam efisiensi, ya. Cahaya yang memasuki sel bisa menembus sel, diserap dan menimbulkan panas dalam bentuk tekanan atomik, memisahkan elektron dari ikatannya, menghasilkan pasangan elektron atau lubang atau kita sebut hole. Inilah yang dicari. Energi angin adalah udara yang bergerak. Udara yang mempunyai massa, energi yang ditimbulkan bisa dihitung dengan menentukan nilai energi kinetiknya. Nah, ini contohnya adalah energi pada kincir, di mana bentuk konversinya tentu ada mekanisme turbinnya seperti ini. Bagaimana turbinnya tadi bisa bergerak, tentu akan diubah menjadi energi listrik. Nah, mungkin kita bisa tahu ya, jumlah bladi itu kan seperti halnya banyaknya banyaknya kepingan yang ada pada kincir angin, ya. Nah, itu mungkin yang kita bahas.